Sumeria terkenal karena menjadi peradaban pertama di Mesopotamia Selatan. Sumeria terkenal karena menjadi peradaban pertama di Mesopotamia Selatan dan karena menjadi budaya yang pertama kali mengembangkan sistem penulisan di daerah tersebut. Cuneiform, bentuk seperti baji yang ditemukan di banyak tablet batu, berasal dari tahun 3500 Masehi atau lebih. Cuneiform tablet tidak seperti tulisan proto yang digunakan para sejarawan untuk merajuk pada simbol yang tidak mengandung konten linguistik. Runcing yang tumbuh dari pictogram untuk menyertakan bentuk abstrak yang memungkinkan orang Mesopotamia untuk berkomunikasi dan mencatat kehidupan dan gagasan mereka. Cuneiform tidak ditinggalkan hingga sekitar tahun 100 Masehi. Ketika abjad dibuat dan digunakan di seluruh Eurasia, Cuneiform dianggap sebagai pencapaian terbesar peradaban Sumeria. Dan inilah yang kita dapat syukuri karena memberi konteks sejarawan untuk budaya dan seni Mesopotamia. Uruk adalah kota besar di Sumer yang diberi nama pada periode awal Mesopotamia. Kesenian zaman itu terdiri dari banyak tembikar dan ukiran. Salah satu contoh yang terkenal adalah Warkafes, sebuah kapal alabaster yang diukir dengan 4 tingkatan desain. 3 tingkatan pertama ada dalam pola di sekitar vas bunga yang terdiri dari vegetasi di bagian bawah, binatang di tengah, dan pria membawa mangkuk dan toples di bagian atas dari 3 bagian. Bagian paling atas dari keseluruhan struktur adalah pemandangan yang menunjukkan Inanna atau juga dikenal sebagai Ishtar, Dewi Cinta, Kesuburan, dan Peperangan. Potongan lain yang dibuat selama ini adalah pal uruk. Seperti Warkafes, potongan dekoratif ini merupakan bentuk gambar naratif dipotong menjadi batu atau dalam bentuk gipsum agar bisa membuat desainnya sehingga terlihat seolah bentuknya bermunculan dari latar belakang atau diletakkan di atas pahatan. Seniman akan memotong ruang negatif, membiarkan bahan yang terisa bentuknya citra positif. Walaupun itu adalah tugas yang membosankan, seni gambar mungkin bertahan sepanjang tahun karena tidak sekuat patung yang berdiri sendiri. Karena satu sisi saja masih melekat pada keseluruhan struktur. Seni Assyria. Menuju ke Assyria, kita memiliki budaya lain yang kontribusi artistiknya terfokus pada kemenangan, militer, dan pemimpinannya. Sisi baiknya dari era ini yang berlangsung dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 162 sebelum Masehi atau lebih. Seni Assyria. Menuju ke Assyria, kita memiliki budaya lain yang kontribusi artistiknya terfokus pada kemenangan, militer, dan pemimpinannya. Sisi baiknya dari era ini yang berlangsung dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 612 sebelum Masehi atau lebih fokus untuk menciptakan karya seni yang besar dan mencolok dengan mendekorasi bangunan dan istana publik mereka. Banyak fokus yang diberikan pada penggambaran hewan. Rincian waktu ditempatkan ke dalam ukiran gambar yang menunjukkan sosok manusia menunggangi kuda ke dalam pertempuran. Kontribusi yang paling penting menambahkan winged genius ke dalam sejarah, yang sering terdiri dari gambar ukiran seorang pria bersayap. Seperti orang-orang Akkadi sebelum mereka, para pemimpin Assyria dikatakan telah menugaskan karya seni ini sebagai penggambaran ketuhanan mereka sendiri. Gagasan ini didasarkan pada satu-satunya perbedaan antara ukiran raja dan Genji yang menjadi sayapnya. Kemudian, orang-orang bersayap ini mempengaruhi seni Yunani selama masa arkaiknya dan menghasilkan makhluk mitologis yang terkenal seperti Chimera, Pegasus, Griffin, dan Talos. Periode dinasti awal pada tahun 2900 sampai 2350 sebelum Masehi. Periode dinasti awal pada tahun 2900 sampai 2350 sebelum Masehi. Memberi kita banyak patung, nazar atau ukiran penyembah dan imam. Biasanya sosok-sosok ini berdiri mengenakan rok atau sarung tangan digenggam di dada,
Wajahnya tidak jauh berbeda, tapi gaya rambut pada wanita dan beberapa pakaian atau barang yang dipegang oleh tokoh-tokoh kecil. Ini adalah periode di mana tembaga menjadi mahal untuk sebuah patung. Salah satu contoh yang menakjubkan dapat ditemukan di makam kerajaan di Uram-Intiket dengan risiko mengedit terlalu banyak. Ini adalah salah satu patung paling lucu yang pernah saya lihat saat menelusuri sejarah seni. Uram-Intiket ditemukan rata dan harus dipugar dengan hati-hati. Itu terbuat dari serat kayu dan membusuk dari waktu ke waktu. Ahli arkeologi Sir Leonard Woolley menemukan patung itu benar-benar sepasang patung, dan setelah menggunakan lilin untuk mencari selama berabad-abad harus dengan hati-hati dalam menekan figur itu kembali ke bentuk aslinya. Berbagai bahan-bahan digunakan untuk membuat patung. Daun emas menempel pada dasar kayu, sementara telinga terbuat dari tembaga. Kacang di tubuhnya terbuat dari kulit kerang, sementara bulu di bahunya dan tanduknya terbuat dari lapis lazuli. Cukup menonjol sosoknya berdiri di atas dasar yang dilapisi mosaik yang terbuat dari kulit lapis lazuli dan batu kapur merah. Pembicaraan tentang mozaik membawa kita para pencipta dinasti awal yang naik standar koleksi mosaik 900 sampai 2350 sebelum Masehi. Memberi kita banyak patung, nazar atau ukiran penyembah dan imam. Biasanya sosok-sosok ini berdiri mengenakan rok atau sarung tangan digenggam di dada. Wajahnya tidak jauh berbeda, tapi gaya rambut pada wanita dan beberapa pakaian atau barang yang dipegang oleh tokoh-tokoh kecil. Ini adalah periode di mana tembaga menjadi mahal untuk sebuah patung. Salah satu contoh yang menakjubkan dapat ditemukan di makam kerajaan di Uram-Intiket dengan risiko mengedit terlalu banyak. Ini adalah salah satu patung paling lucu yang pernah saya lihat saat menelusuri sejarah seni. Uram-Intiket ditemukan rata dan harus dipugar dengan hati-hati. Itu terbuat dari serat kayu dan membusuk dari waktu ke waktu. Ahli arkeologi Sir Leonard Woolley menemukan patung itu benar-benar sepasang patung, dan setelah menggunakan lilin untuk mencari selama berabad-abad harus dengan hati-hati dalam menekan figur itu kembali ke bentuk aslinya. Berbagai bahan-bahan digunakan untuk membuat patung. Daun emas menempel pada dasar kayu, sementara telinga terbuat dari tembaga. Kacang di tubuhnya terbuat dari kulit kerang, sementara bulu di bahunya dan tanduknya terbuat dari lapis lazuli. Cukup menonjol sosoknya berdiri di atas dasar yang dilapisi mosaik yang terbuat dari kulit lapis lazuli dan batu kapur merah. Pembicaraan tentang mozaik membawa kita para pencipta dinasti awal yang naik standar koleksi mosaik ini menggambarkan narasi perang dan perdamaian di lapis lazuli dan tempurung. Seperti bagian yang disebutkan di atas, mosaik-mosaik ini menempel pada kayu dan karena itu hanya bertahan dalam pecahan. Menelusuri lebih jauh ke depan, kita sampai di Babel. Biasanya ketika Anda mendengar tentang orang Babel, Anda memikirkan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, Taman Gunung Babel. Menelusuri lebih jauh ke depan, kita sampai di Babel. Biasanya ketika Anda mendengar tentang orang Babel, Anda memikirkan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, Taman Gantung Babel. Sebagai kebun sesuatu yang mudah hancur. Hanya ada gambar artistik dan catatan tertulis tentang kebun, namun tidak ada yang menjadi tangan pertama dalam pembuatannya. Taman Gantung Babilonia, gambaran abad ke-20. Taman Gantung Babel, ilustrasi awal abad ke-20. Catatan tertulis tentang kebun menggambarkan mereka sebagai konstruksi multilevel yang hebat dengan menghasilkan penampilan seperti pegunungan, dipenuhi pepohonan, tanaman merambat, semak-semak, dan dari segala jenis tanaman. Karena akun ini berasal dari ratusan tahun sebelumnya, atau hanya mengutip teks yang hilang. Kebun tersebut mungkin adalah Assyria dari Babel, atau mungkin sebetulnya mitos. Seni Akkadia. Kekaisaran Akkadia menguasai Mesopotamia dari tahun 2271 sampai 2154 sebelum Masehi atau Seni Akkadia. Wilayah Akkadia menguasai Mesopotamia dari tahun 2271 sampai 2154 sebelum Masehi atau lebih.
Ini memberi kita periode waktu di mana budaya mereka memerintah pada hari itu dan kita melihat kontribusi mereka terhadap seni. Tidak mengherankan bila kita berbicara tentang budaya yang menduduki wilayah yang luas, mereka cenderung memiliki karya seni yang berfokus pada raja, pemimpin, dan kerajaan mereka. Wilayah Akkadia tidak berbeda, jadi kita memiliki patung salah satu raja Akkadia. Prestasi para raja juga didiamkan. Sebuah prasasti adalah lempengan batu besar, mereka juga bisa berupa kayu yang didirikan sebagai monumen atau potongan peringatan. Patung kemenangan Naram Sin adalah ukiran gambar yang berukuran 6 kaki tinggi sekitar 1,8 meter dan menggambarkan Raja Naram Sin dari Akkad yang memimpin bangsanya meraih kemenangan sambil mengenakan helm berambut benteng. Potongan ini penting karena menunjukkan raja mengenakan helm yang sebelumnya hanya diperlihatkan untuk dikenakan oleh para dewa. Menambahkan sosok seorang raja di dalam ukiran dan Anda memiliki contoh utama untuk menunjukkan pemimpin sebagai sosok Tuhan, sesuatu yang sangat umum sepanjang sejarah manusia.